Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Ya, hari ini kebetulan bertepatan dengan malam pertama sholat tarawih ya di bulan Ramadan 2022. Setelah sholat saya mampir ke rumah saudara saya. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi topiknya agak beda nih. Biasanya kan saya suka upload video burung. Cuman kalau ini saya nggak tahu nih masalah apa, karena dia ini katanya mau bikin kandang aviari. Nah dia mau minta pendapat atau sharing-sharingnya lah gitu. Namanya siapa mas? Namanya mas? Nama saya Cahyo. Saya mau minta masukan pendapat dari Bang Pana ini kan, karena dia kan udah terjun lama di dunia perkicauannya loh. Jadi saya mau minta pendapat dari Bang Pana ini buat bikin aviari. Saya punya lahan nih bang, ya kira-kira 2x1, panjangnya ini 2 meter, kesannya itu 1 meter. Kira-kira cukup nggak bang buat bikin aviari bang? Kalau menurut gue sih cukup aja ya. Tergantung lu mau isinya burung apa. Itu karena teman-teman gue juga banyak yang bikin kandang aviari dengan ukuran yang standar, bahkan bisa dibilang ukurannya kecil lah, tapi enak dilihatnya gitu. Jadi tergantung jenis burungnya. Kalau lu cuman 2 meter kali 1 meter, tingginya berapa meter kira-kira? Ya kurang lebih 3 meter ada. 3 meter ya burung-burung kecil aja lah, kayak misal pleci, ciblek, dan yang lain-lainnya lah kalau menurut gue sih gitu. Nah ini kan lagi musimnya kan musim nggak jelas nih bang nih. Nah itu musim apa nggak jelas nih? Ya kan kadang panas, terus ntar hujan atau tiba-tiba hujan. Itu kalau misalnya gue miara burung-burung kayak gitu tuh cepat mati apa gimana? Kalau menurut gue sih nggak masalah ya, karena di hutan juga dia bisa nyesuaiin dirinya gitu kan. Yang penting ya lu sediain kebutuhan dia aja, kayak misalnya tempat mandinya gitu kan, pakannya. Biasanya kalau burung pemakan buah kayak peci kan dia makan buah sama makan serangga gitu ya. Ketika musim panas ya lu harus banyakin buahnya. Kayak orang aja, gimana sih kalau orang kan pasti panas pengennya makan yang segar-segar gitu kan. Iya, cuman jangan siang-siang, apalagi sekarang bulan puasa, lu gila namanya lu. Ya bro, mah nggak ikut puasa bang, kitanya doang. Oh iya, bener juga. Terus ya pokoknya lebih cepat lebih baik, nanti pasti bakal gue bikin aviari. Nah sekarang kan lu kayak gue liat di YouTube lu ini kan banyak nih bang nih, lu bikin konten YouTube burung kan. Nah pernah waktu itu gue beli nih dari lu kan burung ciblek apa sih nama itu, ciblek padi. Nah di rumah lu kan gacor tuh bang. Oh yang waktu itu ya. Kok nyampe sini kok bisa diem gitu, kenapa bang ya? Ada lu pakai ramuan apa gitu kan, atau minumnya dikasih tetesan apa? Oh jadi istilahnya tentang doping atau perawatan ya. Ini gue terus terang aja nih, gue buka bukan ilmunya ya, karena gue juga pemula di burung. Maksudnya pengalaman gue sendiri gitu loh. Iya. Gue burung itu lebih suka yang natural. Jadi gini, burung itu terutama dari bahan ya, atau burung macet lah istilahnya, atau burung rusak, itu ada 2 sebab. Kalau versi gue itu ada 2 sebab yang bikin dia mandek. Itu ada 2 sebab ini. Apalagi burung kicau istilahnya kan, dia itu udah ditakdirin untuk berkicau bro. Iya. Ya. Nah kenapa dia nggak mau berkicau? Yang pertama mental, yang kedua kesehatan. Nah itu yang harus lo perbaikin gitu. Nah kenapa nih burung kok nggak gacor di rumah gua? Mungkin dia mentalnya nggak baik di situ bro. Bisa jadi dia trauma sama lu kan, mungkin pernah lu semprot, atau mungkin dia ditendang kandangnya sama anak lu gitu kan. Terus ada kucing atau apa, hewan-hewan pengganggu, itu merusak mental dia. Itu harus lu perbaikin gitu. Gue yakin kalau burung mentalnya udah baik, dia pasti akan berkicau. Karena ya tadi namanya juga burung kicau, ditakdirin buat kicau, bener gak? Nah yang kedua, untuk kesehatan itu dari pola makannya bro gitu. Jadi lu juga sebagai pemilik harus utak-atik, kira-kira cocoknya nih burung makan apa gitu kan, senangnya dia makan apa. Misalnya nih setelah makan kroto dia gacor, nah berarti itu ketika
lu mau denger dia lebih gacor ya lu harus kasih kroto. Itu sih saran gua. Jadi untuk pola rawatan burung itu kita harus perbaikin mentalnya dulu sama kesehatan fisiknya. Kalau dua itu udah dapat, udah pasti burung akan gacor, bro. Tuh. Iya Bang. Jadi gua harus masih banyak belajar ya sama lu ya. Nah, terus nih baik lagi nih Bang nih ke aviary nih. Nah, misalkan nanti udah gua taruhin burung-burung kecil kan, kayak ya lu bilang peleci, ya, contohnya peleci, kolibri lah, ya kan, cici padi itu kan, ciblek padi itu kan burung-burung kecil. Nah, itu apa harus gua bikin kolam buat dia mandi sendiri atau gimana? kalau lahan ya ibaratnya lahan cuman segini sih satu aja, bro. Itu aja, cuma agak gede gitu. Syukur-syukur ada kucurannya gitu kan, lebih menarik, ada ikan-ikan kecil buat ya ganti makanannya dia lah. Jadi kayak di alamnya gitu Bang ya. Ya. Nah, terus satu lagi nih Bang. Gue mau nanya pendapatan lu jualan burung itu omsetnya dalam sebulan tuh bisa berapa Bang? Waduh, kok jadi ke masalah pendapatan nih? Karena gue lihat gimana Bang ya, contohnya satu di media sosial gue lihat lu dagangnya tuh jalan terus gitu loh. Ya jadi gini, kebetulan untuk beberapa bulan ini gue lagi fokus kerja, bro. Lagi jarang posting burung, beda sama tahun lalu gitu ya. Memang kalau istilahnya keuntungan lah ya, keuntungan di burung itu nggak pernah rugi. Kalau menurut gue sih gitu, bro, nggak pernah rugi. Dan pangsa pasarnya itu lumayan luas. Sebagai contoh lu bisa lihat deh di pasar Pramuka. Pasar Pramuka itu udah berdiri ya 20 tahun lebih. Dari dulu sampai sekarang dia nggak bangkrut, bro. Artinya apa? Artinya peminat burung itu masih banyak. Nah, untuk burung itu harganya nggak bisa kita patok. Contoh murai, ya kan? Untuk saat ini lu bisa lihat ada yang harga dari 1 juta sampai 10 juta ke atas ibaratnya gitu. Jadi tergantung kualitas burungnya masing-masing. Tuh. Nah kan kalau nggak salah lu juga ternak murai nih Bang. Itu jenisnya itu murai apa aja dan ada berapa banyak gitu Bang di rumah? Buat sekarang sih cuman tinggal 2 pasang, bro. Karena terus terang kemarin itu gue ada musibah juga. Terus ada juga beberapa ekor yang gue titipin ke temen, takut nggak kepegang tuh, karena gue sekarang sambil sibuk kerja juga tuh. Nah, awal mula suka burung itu dari mana Bang? Awal mula ya, jadi gue cerita sedikit nih ya, bro. Dulu itu di tahun 96 sampai 2001 gue itu di Kalimantan. Tinggal di Kalimantan, ikut emak bapak gue tinggal di sana. Iya. Kebetulan dia punya ladang kan di belakang rumah. Ibu gue itu selesai ngerapihin ngebersihin kebun gitulah. Dia dapat anak burung, bro. Itu awal mulanya. Anak burung di sarang cuma ada 1, dibawa pulang, dikasihlah ke gua. Nah, namanya gua di sana kan di hutan, bro. Istilahnya makanan burung itu susah gitu kan. Gue cuma kasih dia pisang aja gitu. Akhirnya gue tanya sama tetangga-tetangga gue, sama teman-teman gue, ternyata itu jenisnya burung crok-cok, bro. Itu awal pertama kali gue suka burung. Nah, di situ cuman gue nggak nikmatin kicaunya, bro. Jadi ini burung jinak total gitu kan. Dan di situ gue taruhnya nggak disangkar. Jadi dia tinggal di atap-atap rumah aja, di apa sih istilahnya, ventilasi udara tuh. Jadi lu liaran gitu Bang? Liaran. Di situ gue rawat, gue loloh, kan lama-lama dia gede. Dia udah tahu rumahnya di situ, ya udah dia tinggal bareng sama kita. Nah, itu kalau gue berangkat sekolah gitu kan, dia ikut. Nah, ini lu percaya nggak percaya, cuman ini faktanya gitu. Dia ikutin gue selang 10 meter. Dia 10 meter gue jalan nih, dia berhenti nyari makan ke bawah gitu kan, terus ngikutin terus lah sampai gue ke sekolahan. Udah, nanti gue istirahat sekolah nih, gue lihat, gue pantau gitu kan, dia ada di pohon, ya udah gue masuk. Nanti gue pulang, dia ikut. Nah itu, bro, awal-awal gue suka burung itu sebenarnya ya burung crok-crok itu. Nah, sampai suatu ketika itu burung ceritanya diterkam sama kucing, mati. Kok bisa? Jadi gini, ibu gue tuh lagi nyangin ikan, ada kucing di sampingnya. Itu si burung nyamperin gue. Waktu burung itu nyamperin gue, diterkam lah sama si kucing.
selanjutnya udah mati. Itu gue sedih banget bro, sampai gue punya baju sekolah gue tuh yang waktu gue pokoknya gue kelas 1 lah, baju sekolah putih itu gue gunting, gue bikin kayak apa namanya, kain kafan, dia gue kuburin di bawah ini bro, di bawah rumah gue, karena kan rumahnya panggung gitu. Nah itu pertama kali. Setelah itu udah tahun 2021 ada konflik kan di sana di Kalimantan tuh, orang Dayak sama Madura ya, waktu itu ada perang, akhirnya kerusuhan lah, nggak kondusif. Kita pulang ke Depok. Nah di Depok udah gue terusin sekolah, terus gue kerja sampai suatu ketika di tahun 2012 kalau nggak salah gitu kan, gue main nih ke rumah temen gue di Cisalak. Jadi rumahnya tingkat gitu kan, di seberangnya itu rumah kayak apa ya, Kopassus ya, Kopassus. Teman gue gini, bro lu nggak melihara burung? Ngapain gue melihara burung, gue bilang gitu kan. Bau, gue bilang gitu. Iya. Kata dia, enggak kok, burung kalau di sini mah enak, bisa di keredong, jadi kita nggak bakal kebauan di dalam rumah juga kita nggak bakal kebauan. Lu mau nggak nih burung bagus, kata dia gitu. Burung apaan? Tuh lu lihat nih ya, punya tetangga gue yang depan rumah, malam-malam aja bunyi bro. Nah gue kan penasaran ya kan. Iya udah. Akhirnya coba yuk gue lihat kayak apa sih burungnya. Digodain sama dia pakai HP itu, pakai MP3. Nah iya tuh burung bunyi malam-malam. Karena gue awam ya kan, karena gue norak sama burung kicau, kata gue wah keren juga nih burung. Akhirnya gue terpesona lah istilahnya sama tuh burung kan. Iya. Itu burung jalak suren bro. Waktu itu gue akhirnya ketemu sama orang itu pas pagi, gue tanya harganya, ternyata dia minta 1 juta untuk ukuran jalak suren. Waktu itu lumayan fantastis sih ya, tahun 2012. Itu awal pertama kali gue suka burung. Akhirnya gue ketemu teman-teman gue gitu kan, ketemu saudara gue juga yang pada main burung. Ya udah, sampai gue buka kios dulu, terus akhirnya tutup, terus sekarang ya udah sambil ternak sambil kerja itu bro. Nah terus keuntungan lu hobi burung itu apa sih bang? Keuntungan ya, kalau gue pribadi sih untuk apa ya, menenangkan diri kita aja bro. Pokoknya ada karisma tersendiri lah di burung bagi gue ya. Apalagi kita cowok ya kan, lu udah berkeluarga kan, lu punya anak juga kan sama kayak gue berani garansi lah ibaratnya, menurut survei di luar sana ya, di teman-teman gue gitu, 95% cowok yang udah berkeluarga itu hidupnya akan lebih baik, dalam arti nggak bandel gitu kan. Dia nggak bandel, dia nggak suka main cewek, dia nggak suka minum, nggak suka judi dan lain-lain. Kalau dia punya hobi, nah hobi yang tepat bagi gue adalah burung. Tapi nggak masalah juga sih lu mau hobi istilahnya main game atau hobi ikan atau hobi batu segala macam, nggak masalah. Yang penting itu kan judulnya hobi. Cuma kalau gue lebih cocok di burung karena kebetulan ruang lingkupnya lebih luas di burung, bagi gue sih gitu ya. Nah sekarang buat yang lagi lu senengin tuh jenis burung apa bang? Gue sebenarnya lebih suka. Sekarang gue lagi seneng burung ini yang lagi gue pakai, leci. Nah makanya gue jadi pengen buka aviari tuh, jadi yang lu bilang tadi, biar nggak bete-bete amat di rumah. Tapi kan suka ganteng. Suka ganteng ya kan, kalau burung lagi kondisi aja. Kalau nggak kondisi kan ya kita sibuk di aviari, maksudnya gitu. Oh ya buat ngoprek di rumah lah ya, buat teman ngopi lah istilahnya. Nah sekarang yang lagi lu demenin burung apaan bang? Kalau gue sebenarnya gue lebih suka itu burung yang vector, terutama kayak ciblek sama murai. Tapi ya alhamdulillah sih semua jenis burung kebetulan gue udah pernah punya ya, hampir semua pernah punya gitu kan. Dan gue hobi jualan juga ya, gue jualin. Cuma yang paling gue senang itu burung vector, ciblek, murai itu gue suka. Nah untuk saat ini gue lagi kembali ke hobi lama gue dulu, asik. Cuman dulu itu kan gantangannya agak susah ya, itu agak susah, terus koloninya juga agak susah. Gue main peci bro sekarang. Sama berarti kayak gue ya, karena bagi gue ada nilai apa ya, nilai yang fantastis dah. Contoh gini, peci itu burung koloni bro, ya kan, tapi lu bisa bikin vector itu. Seharusnya burung koloni itu nggak bisa vector. Nah itu tingkat kesulitannya, itu yang menurut gua cukup fantastis ya
kan. Jadi burung koloni bisa lu bikin vector. Dan yang kedua, pleci itu burung kecil. Nah, untuk perbandingannya gini, burung gacor besar itu biasa, tapi kalau burung kecil gacor itu luar biasa. Makanya gue untuk saat ini lagi fokus atau lagi seneng main pleci. Kalau murah ya tetap cuma untuk di ternak aja. Dan kalau bisa sih kasih untulan bro, atau kasih apa ya, pacar lah istilahnya gitu kan, atau istrinya lah. Karena dulu gue pernah sharing gitu kan sama almarhum bokap gue. Dia bilang kalau lu pelihara hewan harus sepasang gitu. Nah kebetulan kan pleci ini kalau ketemu untulan malah lebih bagus bro. Iya. Jadi ya udah lebih baik lu pelihara sepasang gitu. Kayak lu aja kalau misalnya lu jomblo terus seumur hidup juga kan gak enak juga bro. Ya enggak? Bener bang. Jadi ya pada intinya gue mau bikin aviari, jadi cocoknya buat lahan segini tuh burung-burung kecil aja bang. Ya burung-burung kecil aja, jangan dicampurin sama burung gede. Ntar yang ada burung kecilnya dibantai sama burung gede kan. Iya bener. Apalagi lu taruhin burung gagak, burung beo, burung elang. Ya, itu udah nggak etis bang ya, lu udah nggak jelas kalau kayak gitu caranya. Ya udah, makasih banyak bang buat waktunya, lu udah mampir ke rumah, udah mau ngasih pengalaman lu ya kan, banyak cerita juga. Ya ini satu pelajaran buat gue lah, buat mendalami tentang dunia perburungan. Iya. Nah saran gue sih kita hobi ya bro di burung itu kan untuk menjalin silaturahmi yang pasti. Semua jenis burung ya kita, atau semua jenis komunitas itu kan di burung ya, kayak misalnya murai, kacap, sai hijau, kenari dan lain-lain. Waktunya kita ketemu ya sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Jadi kita nggak ada perbedaan. Iya. Gitu bro. Jangan sampai lu hobi ini mengganggu kinerja lu. Kayak contoh misal lu untuk sekarang ada kesibukan apa nih? Kesibukan lu apa? Kira-kira? Ya ngojol aja sih bang. Oh ngojol lumayan bro penghasilannya. Ya kan, nah, jangan sampai itu mengganggu hobi burung ini, jangan sampai mengganggu waktu lu cari nafkah untuk keluarga gitu bro. Jadi semuanya harus imbang kan. Benar. Gitu. Jadi kita juga lebih semangat cari uangnya, dan kita juga hobi kita tersalurkan. Wah itu indah banget lah di burung. Ya bro, Siap bang. nanti kalau lu udah bangun ini jangan lupa ajak gua. Pasti itu Ya, pasti. mungkin aja ya, mungkin sih ya, pas ada rezeki kan gue bisa titip burung-burung kecil juga buat ya lumayan lah buat pemandangan gitu. Ya nggak apa-apa. Lebih banyak kan lebih bagus. Ngomong-ngomong kayak katanya lu punya channel YouTube juga, namanya apa? Channel YouTube gua CBC DPK. Itu singkatannya apa bro? CBC itu channel botak. Botak. C-nya apa ya? Gue lupa tuh. Karena gue nggak fokus di situ. Jadi itu cuma buat apa ya? Waktu luang gue aja gitu. Oh berarti namanya CBC channel botak. C-nya apa ya? Gue lupa. Oh, ya udah, pokoknya gitu ya. Pokoknya intinya CBC. Yang penting DPK judulnya lah. channel YouTube. Nah gue minta mudah-mudahan teman-teman yang nonton semua jangan lupa mampir ke channelnya Dini biar bisa berkembang dan dia juga bisa semangat untuk upload video-videonya gitu ya. Betul. Oke gitu dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan ya puasanya jangan sampai ada yang bolong lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.